Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertemu kembali dalam perkuliahan pengantar biokimia ya. Pengantar biokimia, materi sekarang melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu karbohidrat bagian kedua. Dan karbohidrat bagian kedua ini kita akan membahas tentang penggolongan karbohidrat, macam-macam karbohidrat, mulai dari apa iki? Mulai dari nah ini dia. Mulai dari monosakarida, lalu ke oligosakarida, kemudian ke polisakarida ya. Mulai dari monosakarida, mono is one, oligo is macam-macam, poli is banyak ya. Jadi monosakarida nanti kita akan bahas monosakarida. Kalau oligosakarida itu macam-macam. Jadi kalau ada dua monosakarida berarti disakarida. Di itu dua, karena ada dua di jadi di berarti tidak ada duanya ya. 3 monosakarida berarti trisakarida. Tri itu 3 ya. Kalau 4 itu 4. 4 monosakarida tetrasakarida. Tetra itu artinya 4. Tetrapack artinya 4 kotak ya. 4 monosakarida. Disakarida paling banyak terdapat di alam dibandingkan oligosakarida lain. Disakarida ya. Oligosakarida lain itu maksudnya trisakarida, tetrasakarida. Tapi yang paling banyak di alam itu adalah disakarida. Disakarida itu yang paling banyak di alam ya. Apa aja sih disakarida itu nanti kita akan bahas. Sebutan untuk monosakarida yang mengikat 2 atau lebih molekul sakarida. Sakarida itu manis ya, sakar. Polisakarida. Nah, polisakarida yang terdiri dari hanya satu jenis monosakarida itu homopolisakarida. Jadi polisakarida itu banyak sekali, banyak. Dari ribuan sampai ratusan juta ya. Sampai jutaan. Dan kemudian polisakarida yang mengandung senyawa lain itu disebut heteropolisakarida. Jadi kalau misal hanya satu jenis monosakarida, maka disebutnya homopolisakarida. Misalkan glukosa. Nah, itu disebutnya homopolisakarida. Kemudian berat molekul polisakarida berapa? Dari 1000 ya hingga lebih dari 1.000.000. Jadi dari 1.000.000. Juta itu banyak ya berarti ya. Kalau dilarutin dalam air dia akan membentuk koloid ya. Contohnya tepung larutin dalam air dia akan bentuk koloid. Nah, umumnya warna putih tepung tadi kan contohnya tidak berbentuk kristal, tidak punya rasa manis. Tepung manis enggak? Nah, kalau misal di gayam terus mungkin manis. Tidak punya sifat mereduksi. Polisakarida penting yaitu amilum, glycogen, dextrin, and selulosa. Kita akan membahas amilum dan glikogen aja ya. Ini ada 23 slide, banyak banget ya. Kalau misalnya bahas dextrin dan selulosa, sebenarnya ada juga struktur reaksi kimia untuk mengujinya pun ada. Tapi saya lebih menekankan kepada jenis-jenis dari karbohidratnya untuk for this time ya. Nah, kemudian triosa. Tri itu 3. Osa itu bisa 3 atom C ya. Ini molekul yang paling sederhananya yaitu gliseraldehida. Apalagi lah gliseraldehida sama dihidroksiaseton. Kemarin kita udah ngebahas tentang gliseraldehida. Ada aldehidanya ya. Dan kemudian aseton, dihidroksiaseton. Aseton itu berarti ada gugus CO-nya ya, keton, ada gugus ketonnya. Dan kemudian dihidroksi itu berarti ada 2 hidroksi, ada 2 gugus OH ya. Kemudian kita akan untuk gliseraldehida, ini gliseraldehida. Karena pada hakikatnya ini tuh bentuknya gini ya, pada hakikatnya. Nah, gitu ya. Itu adalah gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Kalau dihidroksiaseton merupakan keton ya. Keton
triosa. Keton triosa. Kalau ini gliseraldehida, ini aldehid triosa. Leviosa. Ini kalian coba ikutin di halaman 24, atau kalau misal buku yang terbaru itu Pujiadi dan FM Titin ya, Supriyanti. Nah, kemudian untuk tetrosa atau 4 atom C, rantai atom C-nya ada 4. Apa ini? Mana atom C-nya? Kayak tulang-tulang. Iya, betul. Ini ingat lagi, ini proyeksi Fischer ya. Cus. Nah, 1 atom C, 2, 3, dan 4 atom C ya. Dihitung atom C-nya itu dari sini karena ini gugus besarnya aldehida ya. Kalau ini OH gugus kecil ya. Oleh karena itu dihitungnya dari gugus besarnya aldehida. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, dan 4. Kenapa di sini L dan kenapa di sini D? Kalian udah tahu sendiri ya. Untuk D itu dextrosa, dextro, dan L levulosa ya, levulosa. Nah, di sini kalau dextrosa itu OH yang terjauh dari gugus aldehid, yaitu OH yang ini, C yang ketiga, itu ada di sebelah kanan. Oleh karena itu disebut D. Tapi kalau di gugus yang ketiga ini OH-nya ada di kiri, maka itu disebut L ya. Begitu juga dengan ini. Ini kita lihat. Nah, kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Kalau misal di ujung sini ya, di ujung sini tengok. Di ujung sini itu nggak ada yang namanya istilah kiri dan kanan ya. Nah, tapi kalau misal di sini ada istilah kiri dan kanan karena ada di tengah-tengah, jadi nggak bebas muter-muter. Beda dengan di pinggir, muter-muter bebas ya. Di pinggir barisan muter-muter bebas, tapi kalau misal di tengah barisan ini ya, di tengah barisan ini itu lebih sulit untuk jadi ngefek. Akhirnya yang di sebelah kanan ini D, yang di sebelah kiri itu L ya. Nah, ini kita lihat eritrosa itu adalah gugus aldehid ya. Oleh karena itu ini kita sebut dengan aldo tetrosa ya. Kalau ini keton dari keton ya, dari tetrosa. Untuk eritrosa dan eritrosa ya. Yes, like that. Nah, kemudian ke pentosa. Pentosa itu 5 atom C, penta ya. Penta itu 5. Nah, kita lihat di sini ada oke. Bentar ya. Half an hour. Nah, pentosa itu ada 5 atom C. 5 atom C, ingat di sini ada D ya, ada D di sini dan ada L. Ini D dan ini L ya, yang terjauh dari gugus aldehid ini. Ini yang terjauh dari gugus aldehid ini. Dan kemudian ini pun sama, ini D, ini L sebelah kiri ya. Di sini ada ribosa, ada ribulosa. Kalau ribulosa itu merupakan keton ya. Di sini ketonnya terjauh dari gugus keton, bukan dari gugus alkohol. Ini lihat, ini adalah gugus alkohol dan ini gugus keton. Kalau gugus aldehid. Kalau gugus aldehid kita lihat jumlah C-nya. C1. Salah. Sorry Mori Jack. CH dan O.
Oke, gitu ya. Jadi bukan COH, nulisnya jangan COH. Push, salah nih. Jadi walaupun penulisan hanya rangkaian huruf juga ya, itu akan mempengaruhi pengertian makna. Jadi enggak pushing gitu ya, pushing. Nah, kemudian kita lanjut nih ya. Ini keton ya, ini keton, maka disebutnya ribulosa. Jadi ini kembaran ya, satu aldehid, satu keton. Aldehid dengan keton itu sama sebenarnya. CO juga, cuman ini CO-nya di pinggir. Ini kalau keton CO-nya di tengah-tengah ya. Bisa di tengah sini, bisa di tengah sini, bisa di tengah sini. Yang penting ya di tengah-tengah gitu. Next adalah monosakarida struktur aldohexosa. Nah, ini aldohexosa. Dan kalau ini aldehid ya. Aldo apa ini? 1 2 3 4 5 aldo pentosa. Dan kalau ini aldo tetrosa. Ya. Kalau ini aldo triosa. Leviosa. Di sini ada fruktosa nggak ya? Takut saya salah nih. Oh, nggak ada. Memang di sini hanya aldosa. Alberdosa. Aldo hexosa. Aldo pentosa 5, aldo tetrosa 4, aldo triosa 3 ya. Nah, di sini ada glukosa, mana glukosa? Glukosa mana glukosa? Glukosa, manosa, glukosa. Ini dia glukosa. Ya, ini glukosa. Nah, ternyata ada macam-macam ya. Ini nggak akan kita pelajari semua karena banyak sekali yang akan kita pelajari nantinya. Jadi kita akan batasi. Yang terpenting itu kita paham kenapa D, kenapa aldosa, kenapa hexosa, kenapa osa-osa, kayak gitulah ya. Dan kenapa alfa, kenapa beta. Nah, itu yang akan jadi penekanan di dalam pembahasan kali ini ya. Jadi bukan hafalan, tapi paham ya, paham. Kalau hafalan, kenapa sih glukosa disebut D-glukosa? Kenapa glukosa ini disebut D-glukosa? Kenapa ini glukosa alfa D-glukosa dan ini beta D-glukosa? Nah, kayak gitu ya. Kita akan bahas itu. Ini dia. Glukosa. Oke. Nah, aldohexosa. Hexosa itu ada 6. Ya. Hexosa itu artinya 6. 6C. Ya, 6. Ada 6 C yang 6 rantai C ya. Rantai 6C gitu ya. Nah, di sini pertama di sini proyeksi Fisher-nya kan kayak gini ya. Nah, ini proyeksi Fisher-nya dan kemudian langsung dibuat siklik jadi proyeksi Howard ya, Howard. Nah, kita lihat di sini ada gugus aldehid dan kemudian ada 2 jenis yang terbentuk. Ada alpha glucose dan ada beta glucose ya. Ada alpha glukosa dan beta glukosa. Nah, di sini kita lihat apa sih yang membedakan? Oh, permisi sayang. Ini salah ya. Ini kenapa harus merah? Enggak ada hubungannya, maaf. Nah, jadi gini cerita ya. Ini rantai glukosa, ingat-ingat rantainya kayak gini. OH-nya gini nih. Shoot ya. Shoot gitu ya. Nah, itu adalah glukosa. Beda lagi dengan, coba kita lihat ya, telusuri ini glukosa. Shoot. Kalau ini shoot. Kalau ini shoot. Oke, kalau ini shoot. Oh, mantap sekali ya. Kalau ini shoot, galaktosa nih. Shoot. Oke, kalau ini talosa
Shit, shit, shit. Nah, kalau ini shit, shit, shit. Terus ini halo so. Shit, shit, shit. Nggak ada yang sama kan ya? Posisi OH-nya. Jadi nggak lihat yang ininya. Itu nggak dilihat ya. Bagian itu agak dilihat. Agak dilihat. Nah, sekarang kita lihat di sini ada alfa glukosa dan di sini ada beta glukosa. Jadi kalau misal glukosa itu dia mengalami proyeksi Howard menjadi proyeksi Howard gitu ya, menjadi siklik. Nah, di sini ada alfa glukosa dan ada beta glukosa yang kemarin kita reaksinya apa? Hemiasetal ya. Membentuk reaksi hemiasetal di mana aldehid bereaksi dengan gugus OH ya, dengan gugus OH. Aldehid dengan hidroksi dia akan membentuk hemiasetal dalam satu rantai. Dan sekarang apa yang membedakan antara alfa dengan glukosa? Kalau misal glukosa, kita lihat ini posisi OH-nya ada di sebelah atas. Itu disebut beta glukosa ya. Tapi kalau alfa glukosa itu OH-nya atau hidroksinya itu ada posisinya di bawah. Berlawanan dengan ini. Berlawanan dengan ini. Ya. Berlawanan. Ya, berlawanan. Nah, kemudian ada dextrosa. Kita tahu ada istilah dextrosa. Apa maksudnya dextrosa? Dextrosa itu kita lihat di sini ada D glukosa. Atau kemarin kita udah bahas bahwa bisa juga ditulis plus glukosa. Nah, artinya apa? Dia bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan. Jadi cahaya yang udah terpolarisasi dibelokkan dia ke kanan. Itu disebutnya dextrosa. Aduh Pak, gimana dong? Ini maksudnya antara D yang ini dengan D yang ini itu sama atau beda? Nah, itu beda ya. Dextrosa oh iya ya. Ini harus dicek ya. Ini saya lupa juga. Ini kalau D yang ini kepanjangan dari dextrosa apa dex? Ya, pokoknya D. D ya. Nah, bedanya kalau D yang ini D besar itu adalah posisi OH. Posisi OH yang terjauh dari gugus yang besar. Nah, tapi kalau D yang ini dextrosa, ini posisi kemampuan si senyawa itu dalam memutar, membelokkan cahaya terpolarisasi ke sebelah mana, apakah ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau ke kiri itu namanya levulosa ya, leviosa. Lupa saya. Nanti coba kalian cek lagi ya, leviosa atau levulosa ya. Coba boleh saya cek dulu ya. Ini penting juga ini, penting pemirsa. Ini antara dextrosa dengan levulosa. Dextro disebutnya dextro dan levo ya. Dextro dan levo, jadi bukan dextrosa tapi dextro dan levo. Saya salah nih, maaf ya, I'm sorry. Dextro dan di sini levulosa kayaknya D, L besar deh ya. Levo ada lagi di sini, dextro, dextrosa dan levulosa. Dextro dan levo. Sebentar ya pemirsa ya. Ditunggu levo.
Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini si dextro ini dia bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan ya. Dan ini kalau misal dilarutkan ke dalam air, glukosa itu bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan kalau dilarutkan dalam air. Kemudian terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah. Darah manusia normal mengandung glukosa sekitar 70-100 mg per 100 ml, dan itu tetap. Kalau misal kita makan, maka glukosa darah itu akan meningkat nantinya. Glukosa darah akan meningkat, ya, akan mengalami peningkatan, tapi 2 jam kemudian katanya turun lagi, ya, berdasarkan literatur glukosa kita meningkat 2 jam kemudian itu akan kembali turun kalau misal normal. Tapi kalau misal nggak normal maka lama banget turunnya. Kenapa glukosa bisa turun? Karena ada konversi. Glukosa dikonversi jadi glikogen. Glikogen sebagai cadangan pangan kan, cadangan energi. Maksudnya cadangan energi bukan pangan ya. Ya kalau misal cadangan pangan lapar ngambil dari glikogen. Ya gitu juga kali ya. Nah, jadi cadangan energi. Kalau misal kita butuh energi, maka ngambil dari glikogen. Glikogen langsung ngerubahnya jadi glukosa sehingga jadi bisa pakai gitu ya, bisa kepakai. Nah, orang manusia yang diabetes mellitus, seseorang yang mengalami penyakit diabetes, maka glukosanya lebih tinggi 130 mg per 100 ml. Nah, artinya kental banget gitu teh. Nah, eh, jadi semakin ini zat terlarut kan, jadi semakin besar, lebih dari ya, semakin besar zat terlarutnya, maka si larutan itu akan semakin pekat, semakin kental. Oleh karena itu mobilitas dari si darah itu akan semakin sulit. Oleh karena itu orang yang diabetes itu sangat sulit penyembuhan. Kalau misal luka sulit sekali. Karena apa? Mobilitas dari zat yang mengangkut eh, mobilitas dari zat yang mobilitas dari darah yang mengangkut zat yang mampu menyembuhkan luka itu sulit, sehingga kalau udah luka susah untuk sembuhnya. Itu logikanya ya. Kemudian glukosa yang terbentuk lewat fotosintesis akan saling berikatan dalam bentuk amilum atau selulosa. Jadi kan hasil dari fotosintesis itu kan glukosa ya. Glukosa dia akan saling berikatan, nantinya akan jadi amilum. Amilum itu amilum atau selulosa. Amilum itu bisa dalam bentuk pati, bisa dalam bentuk buah-buahan ya yang bisa kita makan. Dan selulosa sendiri itu dalam bentuk dinding sel. Oleh karena itu, fotosintesis itu penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi bukan hanya untuk kita aja, tapi untuk pertumbuhan tanaman jadi semakin kokoh ya. Nah, ada selulosa. Selulosa ya. Nah, kemudian ada juga oksidasi glukosa nantinya bisa menghasilkan asam sakarat. Asam atau disebut juga glukosakarat. Oke. Nah, kemudian ada juga ketoheksosa. Ketoheksosa itu fruktosa. Kenapa disebut ketoheksosa? Ketoheksosa itu asal kata dari keton. Ya. Keton dan heksosa ya 6C ya. Nah, dia LeVo nih. LeVo itu artinya dia memutar cahaya bidang cahaya terpolarisasi dia ke kiri. Nah, kemudian kandungannya ada di madu lebah. Di madu lebah itu bukan hanya fruktosa, tapi juga ada glukosa juga gitu. Nah, glukosa ditambah fruktosa itu akan menjadi sukrosa. Sukrosa yang kita tahu merupakan gula pasir ya, gula tebu atau gula bit ya. Nah, tingkat kemanisannya fruktosa lebih manis daripada glukosa, dan kemudian fruktosa itu lebih manis daripada sukrosa. Padahal yang membentuk sukrosa itu adalah fruktosa gitu kan. Nah, jadi hasil hidrolisis dari sukrosa diuraikan akan menjadi fruktosa dan glukosa.
Nah, tapi fruktosa itu jauh lebih manis daripada sukrosa, daripada gula tebu. Begitu juga dengan madu. Madu itu lebih manis dibandingkan dengan sukrosa atau gula pasir, gula tebu ya. Nah, di sini ada struktur fruktosa. Beda dengan glukosa ya. Glukosa itu cincin piran ya, cincin piran kalau nggak salah, cincin piranosa ya, piranosa. Tapi kalau fruktosa itu cincin furan ya, cincin furanosa. Jadi kalau cincin piran itu, coba kita lihat di bukunya. Furanosa ya, furanosa. Oke, cincin furanosa ya, cincin furan. Jadi cincin furan ini furanosa nih, cincin furanosa, ini cincin furan, dan ini cincin furanosa ya. Tapi beda dengan glukosa. Kalau glukosa ini segi 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cincin piran. Cincin piran. Cincin nggak kelihatan ya? Sorry. Nah, ini cincin piran. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Nah. Nah, ini cincin piran dan ini cincin furan. Ini cincin furan. Furan itu artinya segi 5. Segi 5 ya. Nah, kemudian ada lagi aldoheksosa. Kalau aldoheksosa itu dia aldehid ada 6. Ini contohnya yaitu galaktosa. Bentar sayang, dikit lagi. Galaktosa jadi di alam berikatan dengan laktosa, gula susu. Gula susu ya. Nah, jarang bebas di alam. Ini dextro, tingkat kemanisannya lebih, glukosa lebih manis daripada galaktosa, kurang larut dalam air. Nah, kemudian apa glukosa versus galaktosa? Kalau misal glukosa mirip-mirip sih sebenarnya ya. Bedanya ini posisi OH yang ada di sini. Kalau misal glukosa kan gini ya. Kalau galaktosa set ya. Nah, ini bedanya ada di mana? Di sini ya.